Hai gengs, di alam liar, setiap makhluk punya cara unik untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan menciptakan tempat tinggal yang aman, nyaman, sekaligus penuh strategi. Mulai dari yang ukurannya kecil hingga yang bisa menampung puluhan penghuni, beberapa hewan bahkan membangun sarangnya dengan cara yang begitu luar biasa, hingga bisa membuat siapa saja terkagum-kagum saat melihatnya. Mulai dari sarang lebah yang teratur, burung penjahit yang bisa menjahit dedaunan, sampai burung-burung yang membangun pondok hiasan demi menarik pasangan. Berikut ini, 20 sarang binatang paling unik dan menakjubkan di alam liar. Burung hammerkop dikenal karena membangun sarang besar berbentuk kubah yang sangat besar, yang bisa mencapai diameter hingga 5 kaki. Sarang ini sangat kuat, bahkan mampu menahan beban manusia dewasa. Meski terdengar aneh, ada yang pernah menguji kekuatan sarang ini dengan cara menginjaknya. Pembuatan sarang hammerkop memerlukan kerja keras dan waktu lama. Pasangan burung ini bekerja sama selama 10 hingga 14 minggu untuk menyelesaikan sarangnya. Mereka mulai dengan membuat platform dari ranting-ranting, kemudian memperkuatnya dengan dinding lumpur dan atap kubah. Sarang ini juga dilengkapi dengan pintu masuk yang sempit di sisi atau bagian bawah, berupa lorong sepanjang hingga 2 kaki yang mengarah ke ruang bersarang di dalam. Saking besarnya dalam pembuatan sarang, mereka bisa menggunakan sampai 8.000 ranting, dan berat sarang bisa mencapai 22 kg. Menariknya, pasangan hammerkop ini sering membuat sarang meskipun tidak sedang musim kawin, seolah mereka sangat suka dengan aktivitas membangun sarang. African jacana, yang juga dikenal sebagai burung Yesus, karena memiliki kemampuan seperti berjalan di atas air, berkat kaki panjangnya yang memungkinkan ia melangkah di atas tumbuhan air. Burung ini juga memiliki sistem kawin unik, yaitu poliandri, di mana satu betina akan kawin dengan beberapa jantan. Setiap pejantan bertanggung jawab atas pembangunan sarang dan perawatan anak-anaknya. Sarang dibangun dari tumbuhan air seperti daun teratai, dan mengapung di permukaan air. Sebagian bahkan sengaja direndam. Ini membuat sarang dekat dengan sumber makanan, sekaligus sulit dijangkau oleh predator darat. Jika lokasi sarang dianggap berbahaya, pejantan bisa dengan mudah memindahkan sarang terapung ini dengan mudah. Setelah betina bertelur, pejantan akan mengerami telur selama 22 hingga 24 hari. Di mana yang menarik, anak-anak burung yang menetas sudah cukup mandiri, tapi tetap dijaga oleh sang ayah, dan biasanya diletakkan di bawah sayapnya, sehingga terlihat seperti burung ini punya banyak kaki. Burung Rufous hornero, atau yang kerap disebut red oven bird, dikenal karena kemampuannya membangun sarang yang unik berbentuk seperti oven tradisional. Proses pembuatannya dilakukan oleh sepasang burung jantan dan betina yang bekerja sama. Kadang, proses ini bisa selesai hanya dalam beberapa hari saja. Namun di kesempatan lain bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan untuk menyelesaikan sarang impian mereka. Biasanya, sarang ini dibangun di atas pohon atau di bangunan buatan manusia seperti tiang pagar, dinding rumah, hingga tiang listrik. Bentuknya menyerupai tungku tanah liat zaman dahulu, dibuat dari campuran lumpur, tanah liat, dan berbagai serat alami. Hasilnya adalah sarang yang kokoh, mampu memberikan perlindungan dari predator sekaligus menjaga suhu di dalamnya tetap stabil, baik saat cuaca panas maupun dingin. Menariknya, burung Rufous hornero terkadang menggunakan kembali sarang lamanya. Namun di waktu lain, mereka memilih membangun beberapa sarang di sekitar lokasi yang sama, bahkan tak jarang membuat sarang baru di atas sarang lama. Sarang-sarang yang ditinggalkan pun seringkali dimanfaatkan oleh spesies burung lain sebagai tempat tinggal baru. Burung enggang atau hornbill memiliki kebiasaan unik saat musim bersarang. Sang betina akan masuk ke dalam lubang alami di batang pohon besar, lalu menutup rapat pintu masuknya, sehingga tak ada burung lain atau pemangsa yang bisa masuk.
Cara ini menjadi strategi pertahanan efektif agar telur dan anak-anaknya tetap aman dari gangguan. Prosesnya, pasangan burung enggang akan mencari lubang pohon yang cocok. Setelah itu, betina masuk ke dalam, lalu bersama si jantan, menutup lubang tersebut menggunakan campuran lumpur, kotoran, dan bubur buah. Mereka hanya menyisakan celah kecil sebagai jalur untuk memasukkan makanan. Meski terdengar aneh dan beraroma tidak sedap, campuran ini ternyata efektif merekatkan dan melindungi sarang. Selama masa pengeraman, yang berlangsung sekitar 25 hingga 40 hari, betina akan tetap berada di dalam sarang. Bahkan setelah anak-anak burung menetas, betina masih tinggal di dalam hingga anak-anaknya cukup besar dan kuat. Barulah kemudian dia keluar, membantu si jantan mencari makanan untuk anak-anaknya hingga mereka siap hidup mandiri. Burung Cape pendulintit adalah salah satu spesies burung terkecil di Afrika, di mana meski tubuhnya berukuran kecil, namun sarangnya justru sangat istimewa dan terbilang cerdas. Biasanya, sarang burung ini berbentuk oval atau menyerupai buah pir, dan dirajut dari benang-benang halus seperti serat tumbuhan, bulu hewan, wol domba, bahkan jaring laba-laba. Dan hasilnya, sebuah sarang yang lembut, hangat, dan nyaman. Namun, hal paling unik dari sarang ini terletak pada pintu masuknya, di mana burung ini sengaja membuat lubang masuk tipuan untuk mengelabui predator. Sementara pintu masuk yang asli tersembunyi di bagian bawah, tertutup oleh semacam lipatan rahasia yang akan ditutup rapat oleh induknya saat meninggalkan sarang. Berikutnya ada burung Tyler Bird, atau burung penjahit. Sesuai namanya, burung ini dikenal karena kemampuannya membuat sarang dengan cara yang unik, yaitu menjahit dedaunan menggunakan paruhnya. Metode ini memang terdengar aneh, tetapi justru menjadi salah satu keistimewaan burung kecil ini. Burung Tyler Bird sendiri memiliki bulu berwarna hijau cerah dengan ekor yang khas. Saat membuat sarang, burung ini tidak menggunakan ranting atau dedaunan dalam bentuk tumpukan biasa. Sebaliknya, ia memilih beberapa helai daun pohon, lalu menyatukannya dengan menjahit tepi-tepinya menggunakan serat tanaman. Paruh burung ini berfungsi layaknya jarum jahit, mampu menusukkan serat ke sela-sela daun hingga membentuk sebuah kantung kecil. Seperti kebanyakan burung lain yang kita bahas kali ini, proses pembuatan sarang dilakukan oleh burung jantan. Selain sebagai tempat tinggal, sarang tersebut sekaligus menjadi bagian dari ritual menarik perhatian burung betina. Seekor Tyler Bird jantan biasanya akan membuat beberapa sarang sekaligus di area yang sama. Nantinya, burung betina akan menilai kualitas sarang-sarang tersebut. Jika ada satu yang dirasa paling aman dan nyaman, maka pasangan itu akan melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses perkembangbiakan. Kemampuan membangun sarang yang kuat dan rapi menjadi penanda kekuatan sekaligus kecerdikan seekor burung jantan dalam menarik pasangannya.